لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat rahimakumullah, berdirinya khatib di sini bukan berarti khatib lebih saleh, lebih baik dari para jamaah. Akan tetapi khatib berada di sini hanyalah diberikan amanat yang harus diamanahkan, yang harus dilaksanakan oleh khatib, yaitu diamanahkan untuk menyampaikan wasiat terkhusus kepada diri khatib dan secara umum kepada seluruh para jamaah, yaitu kita semua diperintahkan dan dianjurkan untuk selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan rasa khasyah, rasa takut kita kepada Allah, dengan cara kita melaksanakan perintah-perintahnya semampu kita dan menjauhi larangan-larangannya sebisa mungkin sekuat tenaga, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah: "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang maka jauhilah. "Wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum." Dan segala apa yang aku perintahkan maka laksanakan semampu kalian. Dan hendaknya kita selalu memperbanyak ingat kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, agar kita termasuk golongan-golongan yang merasa setiap hari diawasi oleh Allah. Ada malaikat di kanan kiri kita yang selalu mengawasi kita. Kita merasa demikian baik dalam keadaan sendirian maupun tidak sendirian. Dan hendaknya kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, memperbanyak mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu. Karena dengan memperbanyak hal tersebut, kita belum merasa bebas, belum merasa selamat, karena kita tidak tahu apa yang telah kita lakukan di masa lalu sudah diampuni oleh Allah atau belum. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sejarah kenabian, Nabi Muhammad SAW pernah menanyakan kepada para sahabat-sahabatnya. Beliau bertanya kepada sahabat-sahabatnya dengan berkata, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut, siapa orang yang rugi itu? Qalu, para sahabat menjawab pertanyaan Rasulullah, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Orang yang rugi dan orang yang bangkrut di antara kami adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai harta benda. Orang yang tidak mempunyai uang dan orang yang tidak mempunyai harta benda. Faqal, melihat jawaban sahabat tersebut, Rasulullah merespon, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya seseorang yang rugi, seseorang yang bangkrut dari umatku adalah mereka pada hari kiamat nanti datang kepada Allah
dengan membawa banyak pahala sholat, membawa banyak pahala puasa, dan membawa banyak pahala zakat. Wa ya'ti qad satama hadza, akan tetapi di sisi lain dia membawa dosa pernah mencaci orang lain. Wa qadzafa hadza, dan dia membawa dosa pernah menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, dan pernah memakan atau mencuri harta orang lain. Wa safaka damma hadza, dan pernah menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza, dan pernah memukul orang lain. Fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, sehingga kebaikan orang zalim tadi diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya. Fa in faniyat hasanatuh qabla an yaqdiya ma alaihi, dan apabila kebaikan orang yang zalim tadi, kebaikan pahala-pahala salat, zakat dan puasa tadi sudah habis, diambil atau diserahkan kepada orang yang dizalimi, sebelum hutang kezalimannya lunas, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi, orang-orang yang dizalimi tadi diambil dosa-dosanya oleh Allah, ditaruh, dilemparkan kepada orang yang berbuat zalim tadi. Tsumma turiha finnar, kemudian orang yang zalim tadi dilemparkan ke api neraka. Jamaah Jumat rahimakumullah, hadis di atas menunjukkan dan memberi pelajaran kepada kita, ternyata tidak cukup kita hanya khusyuk saja berzikir kepada Allah. Tidak cukup kita tiap malam tahajud, memperbanyak bacaan Al-Quran. Itu saja tidak cukup. Ternyata kita juga diwajibkan dan diharuskan memastikan diri tidak pernah menyakiti hati orang lain, atau kita sudah meminta maaf. Harus dipastikan diri kita tidak pernah mencuri, atau kita sudah meminta maaf dan mengembalikannya. Tidak cukup hanya itu, dan Allah memerintahkan kita dipastikan tidak boleh mempunyai dosa zalim, dosa terhadap orang lain, kecuali kita sudah meminta maaf. Jamaah Jumat rahimakumullah, sahabat Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan derajat mauquf marfu' yang menyatakan bahwa Rasulullah berkata, az-zulmu thalatha, kezaliman itu ada 3. Fadzulmun la yaghfirullah, ada kezaliman yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Wa zulmun yaghfiruh, ada kezaliman yang diampuni, masih bisa diampuni oleh Allah. Wa zulmun la yatrukuh, dan ada kezaliman yang Allah tidak akan pernah membiarkannya. Fa amma zulmul ladzi la yaghfirullahu fasyirk, dan adapun yang pertama, kezaliman yang sampai kapanpun tidak akan pernah diampuni oleh Allah adalah kesyirikan, menyekutukan Allah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innasyirka la zulmun 'adzim, sesungguhnya kesyirikan, menyekutukan Allah, menduakan Allah adalah bentuk kesyirikan yang amat besar. Percuma seseorang sholat, percuma seseorang berpuasa, percuma seseorang membayar zakat apabila dalam hidupnya masih bergantung dengan jimat, masih berinteraksi dengan para jin, masih berinteraksi, masih menggunakan alat-alat untuk melancarkan rezeki. Buat apa itu semua? Buat apa jimat-jimat itu semua? Man 'allaqa namimatan faqad asyraka, siapa yang menggantungkan, menggunakan namimah atau azimat, maka dia telah menyekutukan Allah, maka dia telah menduakan Allah, dan sampai kapanpun Allah tidak akan ridho. Salatnya sah, zakatnya sah, puasanya sah, akan tetapi apabila kesyirikannya dibawa sampai meninggal, semuanya akan sia-sia. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang kedua, wa amma dzulmul ladzi yaghfiruh dzulmul ibad anfusahum fima bainahum wa baina rabbihim. Adapun kezaliman yang nomor 2 adalah kezaliman mereka sendiri terhadap dirinya sendiri.
yaitu dosa antara dia dan Allah. Dosa-dosa ini masih bisa diampuni oleh Allah sebesar apapun dosa, sebanyak apapun dosa. Apabila dosanya antara dia dan Allah, Allah pasti akan mengampuni apabila dia bertaubat. Seperti seseorang telah berzina, dosanya besar, akan tetapi apabila dia bertaubat tidak akan melakukan lagi, Allah akan mengampuni dosanya. Dia pecandu minuman keras, pecandu narkoba, taubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha menerima taubat dan pasti akan diterima taubatnya. Dahulu dia tidak pernah puasa, sholatnya bolong-bolong, bahkan tidak pernah sholat. Ketika dia bertaubat, mengqadha puasanya, mengqadha sholatnya semampunya, sesuai yang diingat, maka pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya, karena Allah Maha Penerima taubat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun yang ketiga, wa amma dzulmul ladzi la yatrukuhullah fa dzulmul ibad ba'dihim ba'dha hatta yutabbira li ba'dihim min ba'd. Adapun bentuk kezaliman yang ketiga adalah kezaliman yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah, adalah kezaliman hamba-hamba Allah antar sesama umat manusia. Sampai hatta yutabbira li ba'dihim ba'd, sampai telah diurus, sampai telah meminta maaf, atau sampai satu sama lain memaafkan, baru Allah memaafkan. Jamaah Jumat rahimakumullah, sekecil apapun dosa sesama umat manusia, uang 500 rupiah pun sampai kiamat tidak akan pernah diampuni oleh Allah, karena itu hak orang lain, harus dikembalikan, harus meminta maaf. Apabila pernah mencaci orang lain, pernah menuduh orang lain, wajib minta maaf. Gara-gara beda paham itu alirannya sesat, gara-gara beda paham itu alirannya beda, seolah-olah kita menyesatkan. Sampai kapanpun tuduhan ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah, sampai seseorang tersebut meminta maaf. Siapa yang pernah memukul temannya, mencaci tetangganya, sampai kapanpun Allah tidak akan pernah mengampuninya, sampai orang tersebut meminta maaf dan tidak ada dosa di antara umat manusia ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada dua hikmah. Yang pertama, jangan sampai kita ketika nanti dipanggil oleh Allah, kita tidak tahu kapan dipanggil. Bisa setelah ini, bisa besok, bisa minggu depan, bisa tahun depan, atau masih umur panjang, kita tidak tahu. Tapi coba koreksi diri kita masing-masing. Masih punya hutang dosa atau tidak? Kalau dosa kita kepada Allah, istighfar yang banyak, salat yang banyak, insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kalau dosa terhadap sesama teman, sesama tetangga, kepada orang lain, suka mencaci, suka menuduh, mau minta maaf kepada siapa? Kepada Allah, nggak akan diampuni. Tidak usah malu, ayo minta maaf. Jujur, dulu saya pernah berkata kepada panjenengan yang jelek-jelek, yang bukan-bukan, mohon dimaafkan. Dan hikmah yang kedua, para jamaah, adapun kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu, kalau toh masih diungkit-ungkit, kalau toh kita menjadi bahan ejekan, dahulu pernah rusak, dahulu pernah berbuat dosa, dan menjadi bahan ejekan, ingat, sabar. Karena itu tabungan kita. Setiap orang lain mencaci kita, merasani kita, mengomongkan, berkata jelek-jelek di luar kita, tidak di hadapan kita, tentang kita, itu adalah bagian dari tabungan kita. Sabar, insya Allah pahala dia ditransfer ke kita, atau keburukan kita ditransfer ke mereka. Semoga kita semua ketika dipanggil kelak nanti oleh Allah, yang penting kita siap. Semoga kita semua siap, dan semoga kita semua dicatat oleh Allah termasuk hamba-hamba yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.